Mari kita kembali kepada definisi iman yang diberikan dalam Ibrani 11 ayat 1. Dan perhatikan satu fakta penting lainnya tentang iman. Iman adalah bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan atau keyakinan yang pasti tentang hal-hal yang tidak kelihatan. Ini menunjukkan bahwa iman berurusan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Iman tidak didasarkan pada bukti dari indera-indera fisik kita, tetapi pada kebenaran-kebenaran dan realitas-realitas kekal yang tidak kelihatan, yang disingkapkan oleh firman Tuhan. Paulus mengemukakan kontras antara objek-objek iman dan objek-objek persepsi indrawi ketika dia berkata, "Karena kami berjalan oleh iman, bukan oleh penglihatan." Tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Iman di sini dikontraskan dengan penglihatan. Penglihatan bersama-sama dengan indera-indera fisik lainnya terhubung dengan objek-objek dunia fisik. Iman terhubung dengan kebenaran-kebenaran yang disingkapkan dalam firman Tuhan. Indera-indera kita berurusan dengan hal-hal yang bersifat material, sementara dan dapat berubah. Iman berurusan dengan kebenaran-kebenaran Allah yang diwahyukan, yang tidak kelihatan, kekal, dan tidak berubah. Jika kita berpikiran karnal atau duniawi, kita hanya dapat menerima apa yang disingkapkan oleh indera-indera kita. Namun, jika kita berpikiran spiritual, iman kita membuat kebenaran-kebenaran firman Tuhan lebih nyata dari apapun yang disingkapkan oleh indera-indera kita kepada kita. Kita tidak mendasarkan iman kita pada apa yang kita lihat atau alami. Kita mendasarkan iman kita pada firman Tuhan. Setelah itu, apa yang kita lihat atau alami adalah hasil dari apa yang telah kita imani. Dalam pengalaman spiritual, penglihatan datang setelah iman, bukan sebelumnya. Daud berkata, "Kecuali aku percaya untuk melihat kebaikan Yehova di negeri orang-orang hidup." Tercatat dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13. Daud tidak melihat terlebih dahulu dan kemudian percaya. Ia percaya dahulu dan kemudian dia melihat. Perhatikan juga bahwa pengalaman yang dihasilkan oleh iman baginya bukan sekedar sesuatu setelah kematian di dunia yang akan datang, tetapi di sini dan sekarang di negeri orang-orang hidup. Pelajaran yang sama ini diungkapkan dalam percakapan antara Yesus dan Marta di luar
makam Lazarus. Yesus berkata, "Angkatlah batu itu." Marta, saudari orang mati itu, berkata kepadanya, "Tuhan, dia sekarang sudah berbau busuk, karena dia sudah mati 4 hari." Yesus berkata kepadanya, "Tidakkah aku berkata kepadamu, bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah?" Tercatat dalam Yohanes 11 ayat yang 39 sampai ke 40. Di sini Yesus menjelaskan bahwa iman terdiri dari percaya terlebih dahulu, kemudian melihat, bukan sebaliknya. Kebanyakan orang yang karnal, yang berpikiran duniawi, membalik urutan ini. Mereka berkata, "Aku hanya percaya apa yang dapat aku lihat." Namun ini tidak benar. Ketika kita benar-benar melihat sesuatu, kita tidak perlu menggunakan iman untuk itu. Adalah ketika kita tidak dapat melihat, kita perlu menggunakan iman. Kita berdoa. Tuhan, betapa indahnya diizinkan untuk berjalan dalam sekolah iman-Mu. Tolonglah aku dalam hidupku ini untuk tidak bergantung pada apa yang dapat aku lihat, tetapi pada apa yang aku percayai. Terima kasih telah mengajar aku untuk hidup dan melihat ke dalam realitas spiritual dan tidak memfokuskan mataku terutama pada hal-hal yang duniawi. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk
lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.